jenengan itu sing duwe awak rasane itu sampean. Lek wis ngono, mari ngono itu ya aja lali lek diajak priksa ya aja ngomong sik engkak, sik engkuk, sik engkak, sik engkuk ngoten. Apa sih yang dikatakan fisik tadi itu ya? Jadi menjaga kebugaran, bugar dan nutrisi harian. Nutrisi itu apa? Makanannya, gitu ya. Dijaga tetap bugar, sama makannya diperhatikan. Yang dikatakan kognitif sekarang apa? Melatih daya ingat. Jadi daya ingat itu bisa dilatih gitu ya. Jangan, oh saya kok pelupa, terus lupa, terus ya memang lupa ya biar lupa, tapi bukan lupa yang 80% lupa terus gitu. Itu bisa dilatih. Karena apa? Daya ingat itu berkaitan dengan fungsi otak. Jadi fungsi otak. Ibu bisa gambar otak manusia seperti apa atau bahannya otak itu apa ya? Otak itu banyak lemaknya Bu. Dan kadang itu kalau kita berpikir orang ini stroke gitu ya, ada apa gangguan secara fisik, itu berpikirnya kalau dia nggak bisa sembuh. Padahal otak itu kayak kresek, kresek kan jor gitu ya, kita untel gitu, kan luset ya dia. Ternyata dengan dilatih, dirangsang pelatihan fisik dan nutrisi yang bagus itu bisa sembuh terus, jadi bisa kembali. Begitu. Jadi orang yang stroke itu ibu juga tidak boleh berputus asa sudah stroke. Ternyata masih bisa kembali normal. Seperti itu. Oke? Jadi kayak katakan itu bisa lagi. Jadi otak itu bisa terus kembang lagi. Bisa. Dengan latihan tadi itu. Kemudian emosional itu apa yang dikatakan tangguh? Mengelola stres. Jadi sudah mulai bisa menaruh dan memilah masalah. Karena kalau dipikir terus selesai nggak sih itu masalah? Enggak. Jadi kita berpikirnya misalnya kita semua ya, nggak ada yang manusia sebenarnya yang muda juga. Jadi kalau ada masalah kita langsung pertama kaget, stres. Tapi dikembalikan lagi harus mengelola emosinya. Oh ini ada masalah. Berarti yang dipikirkan solusinya. Gitu ya, jangan terus kok begini, misal nggak begitu. Nah, akhirnya kan kita mundur, terjebak dengan stres tadi. Nah, stres itu berkaitan sama apa? Keluarnya asam lambung, akhirnya tensinya naik, emosi naik tensinya, gitu ya. Sehingga yang diingat ketika marah sama seseorang itu rasa bahagia saya itu loh pernah sama orang itu tuh bahagia. Ya diingat sekarang bahagianya Bu. Walaupun sebenarnya nyakitinnya kewajiban banget gitu ya. Jadi kita sudah bisa harus menaruh supaya itu tadi, karena kalau kita stres itu baik fisik berubah, kognitifnya fungsi otak itu terjadi kerusakan juga di situ. Jadi hormon-hormon stres itu bisa merusak sasaran. Betul? Nah, yang sosial ini ujungnya Bu sebenarnya. Jadi sosial itu kalau lansia lebih baik memang ada komunitasnya. Ini tadi betul ya yang disampaikan, jadi omong-omongan gitu, berinteraksi. Karena kalau di rumah apa bludak di situ aja ya, nggak ada ininya ya, jutek dan lain-lain aduh gitu. Tapi kalau keluar ngomong-ngomong itu begini, oh ayo ke sana, itu sebenarnya refleksi juga, gitu ya. Nah, yang bawah itu ada tambahannya dimensi spiritual itu tadi ya, terkait agama itu, lingkungan. Ada memang lingkungan lansia itu yang bagus, gitu ya. Ada pula yang sisi negatif. Nah itu memang biasanya rumah yang kamu tadinya di daerah-daerah tertentu yang sulit, gitu. Nah itu memang berkaitan di situ. Sama finansial. Kalau finansial tidak bisa kita kendalikan ya Bu ya, karena berkaitan sama ekonomi. Ini tujuannya sebenarnya untuk supaya mandiri terus. Tapi kita mau pembahasannya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pada kesempatan hari ini di Kelurahan Orosowo kembali digelar dalam upaya memberikan pola hidup sehat kepada lansia pergiwati melalui asupan gizi yang seimbang. Dengan demikian diharapkan dari lansia nanti tetap hidup sehat, karunia untuk umur yang barokah dan bermanfaat. Harapan kita mereka juga bisa mandiri. Artinya mandiri tentang kesehatannya sendiri, tidak terlalu tergantung kepada orang. Artinya seperti ini, pola makan sementara ini yang kita tahu terkait dengan pola makan, di mana asupan yang mereka konsumsi sekarang jauh berbeda pada saat-saat pertumbuhan. Jadi kalau lansia itu sudah ada batas-batasan tentang gizi dan asupan karbohidrat yang diterima oleh tubuh itu sangat berbeda. Harapan kami dari masing-masing individu itu tahu posisi kondisi kesehatan melalui asupan yang dimakan atau dikonsumsi. Misalnya, kalau saya sering makan ini, ternyata badan saya seperti ini. Jadi dengan seperti itu mandiri mengerti, untuk itu bisa mengendalikan tentang asupan yang dimakan seperti itu. Dan juga harapan kami dari kegiatan ini, dari lansia itu bisa berproduktivitas lagi. Jadi hidupnya, umurnya benar-benar barokah dan bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat sendiri. Seperti itu. Mohon ditanggapi Pak, tadi saya mendengar dan tertarik ini dua hal. Yang pertama, meskipun lansia ojo tarak untuk menghindari stroke. Kemudian juga bagaimana pola makan mengatasi diabetes, itu pun juga sangat menjadi perhatian peserta. Itu menurut sampean seperti apa? Ini menarik loh Pak. Oke, terima kasih. Di kita kan juga ada posyandu lansia. Saya berharap dari mereka itu juga rutin untuk datang ke posyandu, jadi tahu kondisi kesehatannya. Kalau dikira dari hasil lab menunjukkan beliaunya misalnya kadar gulanya tinggi, nanti itu kan berimpas pada diabetes. Jadi ada batasan untuk mengkonsumsi kadar gula. Jadi seperti itu harapan kita. Memang kita tidak bisa menghentikan itu, tapi sementara bisa mengulur-ulur supaya nanti kita tetap hidup sehat. Seperti itu. Jadi dengan datang ke posyandu, harapan kami itu mereka tahu kondisi kesehatan dan tahu untuk tarak. Seperti itu. Jadi juga jangan takut, nanti seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, jangan takut datang ke puskesmas, karena puskesmas di sana itu juga memberi solusi kesehatan yang bermanfaat dan kayaknya gratis ya Pak ya. Gratis. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan kami berharap dari peserta yang ada di sini menjadi duta kesehatan bagi teman-teman lansia yang ada di wilayah, terutama di keluarga kecilnya dan di teman-teman komunitas lansia Pergiwati Kelurahan Orosowo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.